Assalamualaikum Sohib Yoa. Nah, untuk edisi kali ini kita akan membahas rukun Islam, yang mana rukun Islam itu ada 5, yaitu bersyahadat, sholat, berpuasa, zakat, dan pergi haji jika mampu. Nah, Ustadz, kita langsung aja ke Ustadz Masri Abu Abdurrahman. Kenapa rukun Islam itu ada 5, Ustadz? Ada dalilnya nggak? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan pertanyaan rukun Islam, kenapa ada 5 ya? Dan ada dalilnya. Ya, kita katakan apa? Rukun Islam 5 itu memang wahyunya seperti itu ya. Ya, wahyunya seperti itu. Dan sebenarnya kalau di akhir zaman ini ya, para ulama itu berijtihad ya, mengeluarkan istinbat gitu, kesimpulan untuk memudahkan tentunya kaum muslimin dalam memahami Islam ya, karena orang terdahulu memahami Islam tidak seperti kita sekarang memahami Islam ya. Orang terdahulu memahami Islam, mereka itu tidak butuh yang namanya nggak butuh yang namanya ilmu seperti fikih apa. Jadi pemahaman mereka itu langsung bersama Rasulullah. Oh iya. Jadi kenapa ada 5 ya? Kenapa ada 5? Jadi para sahabat dulu tidak terlalu menggempar-gemparkan rukun iman ada 5, rukun iman ada 5, tidak seperti itu. Jadi mereka dengar dari Rasulullah rukun iman itu apa? Disebutkan dalam hadis Jibril ya. Rukun Islam ya. Rukun Islam ada 5 ya. Jadi disebutkan dalam hadis Jibril ya. Hadis Jibril tentang antu'minu billahi rukun Islam ya. Antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah sampai akhir ya. Di situ ada 5 poin ya. 5 poin tentang rukun Islam. Jadi kalau untuk soal menyebutkan angka, para sahabat dulu mereka tidak terlalu tidak terlalu mempermasalahkan gitu ya. Tidak terlalu mempermasalahkan karena soalnya ya seperti itu pemahaman yang ada di zaman kita dengan mereka dulu tidak sama gitu. Dan juga seperti yang kita lihat sekarang ya, sekarang itu banyak ilmu-ilmu, ada ilmu nahu kah namanya. Dulu sahabat nggak ada, mereka nggak ada belajar ilmu nahu gitu. Jadi adanya ilmu nahu itu sebenarnya usaha dari para pewaris Nabi ya. Ya, para ulama adalah para pewaris Nabi. Nah, jadi mereka itu berusaha dan berijtihad untuk mengeluarkan cara-cara supaya umat Islam ya. Ya begitulah pewaris para Nabi ya, Masya Allah ya. Pewaris Nabi, mereka itu memiliki ghirah untuk menyebarkan Islam. Jadi mereka berusaha untuk membuat poin-poin, membuat ilmu-ilmu supaya Islam itu dipahami begitu. Jadi seperti itu ya. Jadi para sahabat dulu di zaman Rasul itu, para salafus soleh itu tidak mempermasalahkan. Yang penting mereka langsung meyakini karena hukum itu langsung sama Rasul gitu ya. Iya. Jadi agama mereka itu ya murni ya. Makanya kita itu dituntut apa? Makanya kita itu diwajibkan untuk sholat 5 waktu dan membaca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Jalan yang lurus seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Ya, itu siapa mereka? Salafus saleh ya. Mereka lah orang-orang salaf terdahulu. Nah, jalan itulah yang harus kita titi. Harus kita ikuti. Bukan jalan orang yang lain. Begitu. Nah, sekarang kita bahas satu-satu nih, Ustadz ya. Yang tadi kan ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ya, ada berpuasa, ada haji. Nah, sekarang kita ke syahadat dulu nih, Ustadz. Kebanyakan kan di Indonesia orang-orang yang, mohon maaf nih, yang non-muslim itu untuk menikah dengan warga kita ya, dengan orang-orang muslim yang ada di Indonesia itu kan mereka harus bersyahadat. Kalau misalkan salah satu pasangannya itu Islam ya, nah atau enggak sebaliknya gitu. Nah, karena kan di kita kan hukum perkawinannya itu
memakai prinsip satu agama, Sat. Jadi nggak bisa kalau antar agama itu menikah terus misalkan pakai hukum masing-masing, itu nggak bisa disatukan. Jadi harus salah satu pilih. Nah, kebanyakan dari mereka lebih memilih masuk Islam gitu, bersyahadat dulu gitu. Nah, menurut Ustadz nih, untuk orang yang bersyahadat, mereka ini bersyahadat untuk menikah tuh bagaimana satu hukumnya? Satu menurut antum, pandangan antum tuh bagaimana? Mungkin di lain hal, di sini mungkin ada sedikit justifikasi ya. Jadi sedikit tuduhan. Sedikit tuduhan. Nah, mungkin kita di lain hal mengira, wah mungkin dia ini cuma bersyahadat pengen nikah terus mau syahadat. Nah, jadi di sini kita katakan apa? Di dalam Islam tidak ada justifikasi ya. Islam melarang yang namanya tuduh-menuduh. Tuduh-menuduh. Kita tidak bisa menghakimi orang itu, nggak bisa. Ya, kita tidak bisa menghakimi orang itu. Yang jelas Islam memberikan gambaran kepada kita, ya, memberikan gambaran-gambaran, dan Islam melarang untuk menuduh, karena ya termasuk dosa besar ya, menuduh ya. Menuduh itu seperti dikata qadful muhsinatil mu'minat, menuduh seorang perempuan yang baik-baik pezina, ya, menuduh. Nah, di sini termasuk ada kata menuduhnya di sini. Jadi menuduh ini merupakan suatu hal yang tidak baik, ya, tidak baik. Jadi kembali ke pertanyaan yang tadi, ada orang yang mungkin mau masuk Islam gara-gara menikah, dan mungkin kita agak sedikit seuzon ya, beranggapan bahwa dia tuh pengen nikah cuman gara-gara masuk Islam itu gara-gara nikah, ya. Jadi dalam hal ini dulu ya disebutkan dalam athar, ada loh seorang sahabat Nabi, ya, anak lupa namanya. Ada seorang sahabat Nabi itu di dalam peperangan. Ketika sahabat Nabi ini hendak menghunuskan pedang kepada si sang kafir ini, ada kafir, jadi peperangan di antara dua kubu, Muslim sama Muslim sama kafir ya, berperang. Jadi bertemu seorang sahabat ini bertemu dengan salah seorang kafir, dan seorang sahabat ini sudah hendak membunuh si kafir ini. Spontan si kafir ini mengatakan dia bersyahadat. Enggak, saya bersyahadat, katanya. Bersyahadat dia. Akan tetapi sahabat ini, dia tahu orang ini bersyahadat karena dia terdesak. Akhirnya sahabat tadi tetap membunuh si kafir ini. Nah, setelah kejadian itu, sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW. Ya, sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya Rasulullah bertanya kepada si sahabat ini, kenapa kamu bunuh dia sedangkan dia mengucapkan kalimat syahadat? Nah, ya. Kemudian sahabat ini menjawab, kita ya sama-sama tahu ya, dengan keadaan seperti itu, perang, ya, bunuh-bunuhan. Jadi orang tadi takut dibunuh. Jadi kata sahabat tadi, ya Rasulullah, dia dalam keadaan terdesak, dia mau mengucapkan syahadat. Ketika tidak terdesak, dia tidak mau mengucapkan syahadat. Rasulullah SAW, ya, qudwatuna. Rasulullah mengatakan apa? Asyaqaqta qalbah. Apakah kamu membelah hatinya? Emang kamu tahu isi hatinya gimana? Gitu kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi kita tidak bisa menghakimi seseorang, ya. Begitulah Islam. Islam itu mudah. Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, syahadat itu kan hanya kata-kata saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kok kata-kata itu sangat penting gitu, Ustaz? Itu kenapa kok begitu harus tandanya tuh masuk Islam itu syahadat gitu? Kenapa, Ustaz? Kok bisa gitu? Karena bisa gitu? Kalimat yang simpel ini bisa menjadikan seseorang masuk Islam. Jadi kalimat ini sebenarnya memiliki konsekuensi yang sangat besar. Kalimat ini memiliki makna yang sangat besar. Bahkan apa? Bumi ini diciptakan karena apa? Karena kalimat itu. Masya Allah. Bumi ini diciptakan karena apa? Karena kalimat itu. Para nabi, ya, para nabi dulu ribuan tahun, ratusan tahun yang lalu, mereka mendakwakan apa? Mendakwakan kalimat ini. Ya, mendakwakan kalimat ini. Bahkan juga disebutkan dalam hadis, sebuah hadis yang menyebutkan, mengisahkan tentang seorang pemuda, pemuda yang Allah selamatkan gara-gara kalimat ini. Jadi dihasilkan dari Amr bin Abdul As, ya. Di sini terdapat di
Sunan At-Tirmizi, sahih ya hadisnya. Inna min ummati rajulan yukhallisuhu Allahu. Jadi fima min al-hadis, jadi ada seorang laki-laki ya yang Allah hisab, jadi dia dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki catatan dosa sebanyak ini sijillan. Itu catatan dosa. Satu catatan dosa maddal basar dikatakan seperti itu dalam lafaz hadis ya. Orang ini memiliki dosa 99 catatan dosa. Satu catatan dosa panjangnya sejauh mata memandang. Dosanya banyak banget. Jadi kemudian Allah bertanya kepada si laki-laki ini, wahai fulan, apakah kamu memiliki kebaikan? Tidak ya Allah. Dia sudah seakan-akan dia sudah pasrah karena dosa dia itu begitu banyak. Saking banyaknya. Iya banyak, saking banyaknya dosa. 99 catatan, satu catatan itu panjangnya sejauhnya mata memandang. Itu catatan dosa. Catatan dosa. Kemudian kata Allah, kamu masih punya satu katanya. Kamu masih punya secarik catatan amalan. Makanya dikatakan hadis ini adalah sahibul bitaqah. Orang yang mempunyai kartu. Kartu inilah kartu penyelamat. Apa itu? Nah ini dia. Jadi kamu masih punya satu carik kertas, satu kartu. Yang mana di kartu itu terdapat tulisan La ilaha illallah. Kemudian ditimbanglah 99 catatan dosa itu ditaruh di sebuah neraca timbangan. Yang satu lembar tadi taruh di neraca timbangan. Satu kata itu aja. Yang satu kata itu. Apa yang terjadi? Yang satu lembar itu jauh lebih berat daripada yang 99 itu. Itu menunjukkan mulianya kalimat La ilaha illallah. Ya. Dan juga dakwah para al-anbiya war rusul ya. Ya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut ya. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kami telah mengutus ba'atsna rasul ya, an ya'budullah, untuk beribadah kepada Allah, wa yajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Dan ini merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Begitu. Jadi sebenarnya makna, jadi arti kata itu kan la ilaha illallah itu kan tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Sebenarnya makna dari keduanya itu tuh apa sih, Ustaz? Makna yang tersimpan di dalamnya itu. Kok sampai begitu beratnya timbangan itu, Ustaz? Jadi kalimat ini la ilaha illallah ya. Ini adalah kalimatut tauhid ya. Kalimatut tauhid. Jadi dikatakan dalam hadis juga di riwayat Imam Ahmad ya, hadis ini sahih ya. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu adalah kuncinya surga ya, kunci surga. Dan juga itu disebutkan dalam kisah ya, ada kisah panjang ya. Ada seorang pemuda yang kebetulan waktu itu dia berada di gereja, diajak oleh temannya yang non muslim ke gereja ya. Teman muslim ini diajak oleh teman yang Kristen ke gereja. Tadinya yang muslim itu nggak mau ya. Kemudian ini kisah ini sempat dulu terjadi juga di zaman Umar ya, Umar bin Khattab kalau tidak salah ya. Jadi muslim tadi sama temannya udah masuk ke dalam gereja. Akhirnya dimulailah ritual peribadahan orang Nasrani ya. Tentunya si pastor itu mengetahui ya, mengetahui di antara jamaahnya yang ikut ibadah dan yang enggak. Yang tentunya muslim tadi diam aja gitu. Dia mengatakan, siapa yang merasa muslim di sini, saya harapkan untuk keluar, katanya. Jadi di waktu itu ketika si muslim ini hendak keluar, jadi dia ini ingin mempermalukan orang Islam. Nah, jadi ingin mempermalukan orang Islam. Dia bertanya, wahai pemuda, tunggu dulu, jangan keluar dulu, katanya. Sebelum kamu keluar, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan, katanya. Pertanyaan yang sangat banyak dan pertanyaan menarik-menarik. Tapi yang kita bahas bukan ini ya. Katanya pertanyaan, sebutkan satu yang tidak ada duanya, dua yang tidak tiganya, tiga yang tidak empatnya. Pokoknya semua pertanyaan dijawab. Nah, kemudian pertanyaan juga, sebutkan hal yang diciptakan dari batu, hal yang
terpelihara dari batu, hal yang disiksa dengan batu. Terus ada lagi pertanyaan, sebutkan mayat yang mayat yang berjalan dengan kuburannya. Terus ada lagi, sebutkan yang dia itu tidak hidup tapi bernapas. Nah, kan aneh-aneh pertanyaannya. Tapi dan juga di antara pertanyaannya itu, sebutkan yang diciptakan dari api, yang disiksa dari api, yang dipelihara dari api. Aneh-aneh. Semua pertanyaan itu dijawab dengan jelas oleh sang pemuda itu, karena pemuda itu seorang Islam ya. Kemudian terakhir sang Muslim ini bertanya, wahai pendeta, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada kamu. Tadinya si pendeta ini ingin menjebak si pemuda ini, ingin memalukan dia di depan jamaahnya gitu. Di akhir pertanyaan si pendeta tadi sudah selesai dijawab oleh seorang Muslim tadi ya. Kemudian si Muslim bertanya kepada sang pendeta, wahai pendeta, saya ingin satu pertanyaan kepada kamu, satu saja. Apa itu? Sebutkan kunci surga. Sebutkan kunci surga. Spontan sang pendeta dia langsung gemetaran. Dia nggak berani jawab. Akhirnya apa? Si jamaah mendesak untuk pertanyaan itu dijawab. Ya otomatis ya jamaah ini nggak terima. Gimana pendeta? Kamu aja memberikan pertanyaan yang banyak kepada si pemuda ini, dijawab semuanya. Sedangkan satu pertanyaan saja kamu tidak bisa jawab. Akhirnya apa? Akhirnya dengan keterpaksaan sang pendeta akhirnya angkat bicara. Wahai jamaat sekalian, katanya, sebenarnya saya tahu jawabannya. Akan tetapi saya takut kalian semua akan masuk Islam. Masya Allah. Takut dia masuk Islam. Apa itu Pak Pendeta? Kunci surga itu apa? La ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu merupakan suatu kalimat yang sangat berat ya. Yang kita katakan tadi apa? Bumi ini diciptakan karena kalimat itu. Ya. Dakwahnya para rasul dan nabi adalah karena kalimat ini. Ya, seperti yang hadis sahih tadi ya. Pemuda yang Allah selamatkan gara-gara kalimat tadi, yang menunjukkan apa ya? Hadis tadi juga memberikan pesan kepada kita bahwa pentingnya untuk memurnikan tauhid ya, pentingnya untuk memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari semua itu kesimpulannya apa sih? Jadi kalimat tauhid itu, kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukun ya. Dia itu ada rukunnya, ada syaratnya, ada marotibnya ya. Sebenarnya banyak pembahasan tentang kalimat la ilaha illallah itu. Para ulama mencetak buku, membuat buku itu berjilid-jilid karena kalimat ini bukan kalimat sembarangan. Jadi apa? Kalimat la ilaha illallah ada dua rukun. Ya. Rukunnya an-nafyu wal itsbat. An-nafyu itu menolak, al-itsbat menetapkan. Nafyu itu apa? Menolak segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Itu nafyu. Itsbat apa? Menetapkan bahwa Allah lah satu-satunya yang harus diibadahi. Itu dia. Ya, rukun dari kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu bumi itu diciptakan karena kalimat itu saja. Kemudian di kalimat itu pun ada dua rukun, yaitu menafikan bahwa kita itu berarti mengingkari semua ibadah selain hanya kepada Allah dan menetapkan kalau Allah itu hanya satu gitu saja. Jadi demikian Sahih PA pembahasan kita kali ini mengenai syahadat. Nah, untuk berikutnya kita akan membahas lagi rukun Islam yang kedua, yaitu mengenai sholat bersama Ustadz Masri Abu Abdurrahman. Ya, demikian Sahih PA yang bisa kita sampaikan saat ini. Silakan Ustadz ditutup. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Jadi semua yang Ana sampaikan semoga bermanfaat ya. Kalau itu benar adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu kalau itu salah itu dari Ana pribadi. Ya. Kita tutup sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah